Radio, kembali lagi bersama kami di podcast Pinisi Radio. Di siang hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu spesial nih, Sobat Pinisi Radio. Nah, saat ini kita akan membahas materi terkait peran dan kontribusi UMKM, khususnya fashion, untuk perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang istimewa di siang hari ini. Oke, di sini udah ada Ibu Lili. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya, halo. Selamat datang Ibu di Pinisi Radio. Terima kasih. Jadi Sobat Pinisi, Ibu Lili ini adalah ketua dari Indonesia Fashion Chamber Kota Makassar ya Bu ya. Nah, teman-teman, apa sih IFC itu? Kalau mau tahu lebih lanjut, ayo kita tanya-tanya Bu Lili yuk. Bu Lili boleh dong disampaikan IFC itu apa sih Bu? Baik, selamat siang semuanya, sahabat Pinisi Radio. Saya Lili Gunawan, saya mewakili AFC dari Makassar ya. AFC itu panjangannya Indonesia Fashion Chambers. Itu adalah asosiasi yang mewadahi seluruh desainer yang ada di Indonesia. Desainer itu bukan hanya di fashion ya, kami ada di kria ya, dan juga ada di tekstil. Jadi AFC itu tidak terbatas pada asosiasi busana saja, seperti itu. Nah, salah satunya ada di Kota Makassar. Sebenarnya kita ada di 13 kota terbesar di Indonesia ya, termasuk Aceh kita juga ada tuh. Berarti IFC itu banyak banget ya Bu pembidaiannya Bu ya, bukan cuma fashion aja, tapi kria juga. Setuju. Nah, kalau IFC sendiri Bu, perannya apa sih Bu bagi pengembangan UMKM fashion Bu, khususnya di Makassar? Aduh, beratnya berat nih kayaknya. AFC itu dari kalau misalkan ya, kita nih masuk AFC itu ada namanya sumpah AFC loh. Nah, kan udah kayak dokter, kan? Nah, jadi kita ada sumpahnya kita tuh apa, bahwa kita harus bersama-sama mengembangkan industri fashion mode di Indonesia. Nah, jadi waktu itu pertama Pak Jokowi menjabat itu, beliau meminta bagaimana caranya kita memajukan fashion Indonesia tapi dalam sektor busana muslim. Nah, alhamdulillah kan sekarang busana muslim udah gede banget, gaul udah mana gitu. Udah banyak fashion style-nya juga ya, hijab, betul. Jadi AFC di seluruh Indonesia harus benar-benar mengembangkan produksi fashion ya, terutama fashion itu yang bahan baku dasarnya dari lokal ya. Jadi kenapa diambil busana muslim? Karena busana muslim itu materialnya lebih banyak, menggunakan kain-kain yang notabene satu busana mungkin bisa sampai 6-8 meter seperti itu. Nah, itu diharapkan banyak menyerap tekstil-tekstil lokal dari daerah-daerah masing-masing gitu. Baik Bu Lili, kalau menurut Bu Lili sendiri, kalau dampak pengembangan UMKM fashion itu untuk perekonomian di Sulsel nih Bu, khususnya apa sih Bu kira-kira nih Bu? Sulsel ya khususnya. Kita sih sama-sama berharap bahwa AFC hadir di Sulsel itu ingin memberikan dampak positif ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya merangkul UMKM yang ada di Sulsel untuk bisa menaikkan produknya mereka, sehingga produk mereka itu bisa dibawa ke kancah nasional gitu. Dari nasional, ketika mereka memang memenuhi pasar untuk global, kenapa tidak sampai ke internasional seperti itu. Jadi selain itu kita juga ingin memberikan dampak positif terhadap calon-calon desainernya. Jadi bukan cuma desainernya aja, atau bukan cuma pelaku UMKM yang sekarang sudah existing, mereka sudah punya produk, tapi bagaimana regenerasinya. Nah, kita tuh ada di situ untuk memberikan dampak-dampak yang lebih kepada dari regenerasi sampai dengan yang sudah jadi itu, yang tadinya nilainya mungkin A menjadi A+ seperti itu. Jadi IFC ini ngebantu juga ya untuk calon-calon desainer di Kota Makassar ya tuh, gimana caranya meningkatkan, mengembangkan fashion itu. Nah, kemarin Mbak Nadia dengar nggak kita ada fashion bootcamp? Ya. Jadi fashion bootcamp itu kemarin seharusnya itu kan masuk itu hanya untuk UMKM yang sudah punya produk. Tapi saya mencoba memasukkan 5 orang yang memang belum punya produk, tapi dia sudah bisa menjahit baju dan membuat tekstil seperti itu. Itu dicoba. Jadi beri kesempatan ya supaya mereka fashion ya Mas. Kalau menurut Bu Lili sendiri, UMKM kita nih Bu di Makassar apa udah siap Bu bersaing di pasar global? Itu mau jujur atau diada-adakan gitu? Bebas. Baik,
Kalau mau jujur ya, dari segi kacamata kami di RC, jadi kita ini sebenarnya di Makassar masih kekurangan UMKM di bidang tekstil, fashion dan kria, gitu ya, belum cukup. Ya masih harus banyak teman-teman dari UMKM yang harus mempersiapkan diri bisa memenuhi pasar global. Terutama nggak usah jauh-jauh lah sampai ke luar negeri, Jakarta aja dulu. Ya, karena Sulsel itu spesial ya. Sulsel spesial, stylenya itu selera Sulsel. Jadi ketika dibawa ke Jakarta, seleranya tuh belum dapet di sana. Jadi mesti kalau kita mau menjual produk di mana, kita harus ngikutin selera di global itu sendiri. Gitu. Jadi masih ada beberapa, cuman belum banyak yang bisa memasuki pasar nasional maupun global. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kreativitas dari produknya itu sendiri. Kita tuh PR-nya harus mau menerima perbedaan ya Bu ya. Nah, jadi kalau bikin baju ya jangan hanya melihat sektor kecil, coba lebih luas lagi, gitu. Lebih luas lagi sehingga pasar kita bisa lebih luas lagi, gitu. Misalkan di Makassar emang sukanya yang bling-bling, banyak permakanan, gitu kan. Di Jakarta belum tentu banyak yang suka, mungkin harus dikurangi sedikit, gitu kan. Bahkan sampai ke luar negeri, nanti biasanya mereka lebih suka yang emang tidak ada, gitu kan. Dan produk di luar negeri itu biasa yang laku adalah yang memiliki historical, seperti itu. Berarti teman-teman di Makassar nih harus lebih banyak untuk melihat-lihat contoh-contoh juga ya Bu ya dari desain-desainnya. Harus punya role model dan mengikuti trend forecasting. Jadi kalau di kami, di asosiasi kami itu biasa 1 tahun sekali kita memberikan yang namanya trend forecasting fashion. Ya baik itu terhadap warna maupun perilaku orang dalam berpakaian, itu semua kita berikan kepada member-member AFC untuk mereka bisa memproduksi tahun depan ini kira-kira style seperti apa yang akan keluar, warna apa yang akan booming seperti itu. Mereka diberikan pelatihan Bu ya. Iya betul, termasuk dengan pengrajin tekstil yang ada kerjasamanya dengan kita punya desainer. Soalnya pengrajin tekstil tuh gini, misalkan pengrajin tekstilnya 5, desainernya tuh minimal 10, sehingga 100 kainnya bisa lebih banyak yang dapat kayak gitu. Nah itu diarahkan tahun depan nanti warna yang mau keluar tuh nih ya, yang mau dikemut gitu, warna ini indigo, bukan ketua itu apa gitu, kayak gitu. Makasih nih Bu Lili hari ini siang ini ya Bu ya. Oke, mungkin kita break dulu, tapi jangan kemana-mana ya teman-teman. Nanti kita bakal membahas lagi nih yang lebih seru lagi. Bentar ya, kembali pada kami. Oke, Sobat Finisi Radio, balik lagi bersama saya dan Bu Lili. Kita lanjut bincang-bincang kita siang ini. Nah, Bu Lili, seberapa besar sih Bu minat masyarakat Sulsel terhadap produk-produk lokal? Sejauh mana sih mereka mau memakai produk-produk lokal dan mungkin untuk mempromosikan produk-produk lokal Bu? Sejauh ini ya minat mereka cukup bagus ya diterima produk-produk kita, terutama bukan lokal dari Sulsel sih ya, kayak saya bilang, karena di Sulsel sendiri bukan tidak diterima, tapi memang tekstilnya yang belum siap sekali gitu kan. Kebanyakan mereka lebih nyaman itu kalau pakai batik, itu produk lokalnya yang benar-benar sudah diterima sama masyarakat luas. Nah, seandainya kita punya tekstil itu sudah senyaman batik gitu kan, kayaknya produk lokal Sulsel tuh bakal booming banget gitu ya. Di kita sekarang produk lokalnya itu demandnya di mana coba? Paling pada saat hajatan kan, pada pakai sarung gitu. Ya itu produknya kita tuh demandnya di situ. Saya harap sih dari pemerintahan sendiri bisa fokus terhadap bagaimana caranya kain-kain lokal itu bisa banyak digunakan. Caranya mungkin ASN bisa diwajibkan pakai kain kita, tapi jangan yang sutra gitu. Karena sutra kan cowok nggak bisa pakai tuh. Ya, gitu. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan gitu kan. Kemudian teman-teman dari UMKM Fashion juga sebenarnya harus bisa lebih kreatif, karena buktinya di Jakarta yang lokal-lokal kayak dibikin jaket gitu kan dulu nggak banyak banget gitu. Di kita kan belum banyak nih.
seandainya itu baju-baju itu dibikin tren sesuai dengan usia-usia anak muda, dan notabene sekarang kan lebih banyak anak muda nih daripada yang udah kayak kita nih, ya kan? Nah itu pasarnya gede loh. Itu kalau kita suguhkan ke mereka busana-busana yang memang stylenya ada pada usia mereka, insya Allah banyak yang bisa menerima produk-produk dari Sulsel itu, ya. Jangan cuma dihajarkan gitu maksudnya. Berarti kita bisa buat batik motif lontar misalnya, tapi dengan bahan yang mungkin lebih ringan dan enak dipakai sehari-hari kan ya Bu ya. Tas juga yang ada motif-motif lontarnya, atau motif aja gitu ya Bu ya. Kita punya wasra motif itu banyak banget ya, bukan wasra kain tapi wasra motif. Jadi beda antara wasra kain dengan wasra motif. Oke. Nah Bu Lili gimana nih ya caranya buat kami nih masyarakat buat mempertahankan menggunakan produk lokal nih Bu, agar kita tuh bisa bersaing di pasar internasional, pasar nasional dan internasional Bu. Apa yang harus kami lakukan nih Bu? Dari teman-teman UMKM yang perlu diperhatikan itu masalah kualitas, ya, pemilihan bahan terutama. Di kancah nasional itu dalam menggunakan bahan itu memang agak-agak tricky ya. Jadi mereka tuh kadang menerima produk yang benar-benar itu nyaman untuk mereka pakai. Ya kalau kasar sedikit pun kadang mereka nggak mau terima gitu kan. Atau stylenya kurang modern dikit, ya cuma dilirik aja gitu. Jadi teman-teman UMKM di Sulsel sebaiknya lebih banyak membaca, lebih banyak melihat tren-tren yang sedang berlaku di nasional itu seperti apa, ya kita ikutin ke arah sana gitu kan. Kemudian teman-teman dari tekstil juga harus mengimbangi kebutuhan di fashionnya gitu. Jangan sampai fashionnya mau maju tapi tekstilnya ketinggalan, akhirnya kan produk lokalnya jadi berkurang. Jadi lebih banyak printing gitu kan. Kalau printing yang dilestarikan apa? Paling cuma wasra motif. Tapi kalau misalkan produk lokal yang bisa diolah, kainnya bisa lebih nyaman ya. Kemudian warnanya tidak luntur lagi kalau dicuci gitu kan. Nah itu insya Allah produknya kita bisa dibawa sampai ke nasional. Karena pada prinsipnya nasional dan internasional pasarnya itu terbuka lebar untuk kita masukin. Hanya kita yang sudah siap atau belum. Jadi kita nih harus siap dulu nih sobat-sobat rupiah. Kalau kita mau bisa bersaing di pasar global. Jadi UMKM-nya kita tuh harus siap dulu ya Bu, siap untuk menerima berbagai masukan, info dan tren-tren mungkin yang lagi booming, mau untuk belajar gitu ya Bu ya. Siap juga untuk menerima perubahan. Benar. Karena fashion itu setiap 3 bulan pasti berubah. Ya kan? Berarti kita harus cepat beradaptasi ya Bu ya, kita nggak boleh lambat gitu ya. Karena kita nih era digital ya Bu ya, yang serba cepat nih, semua tren. Minggu ini lagi hits ini, minggu depan beda lagi minggu hitsnya. Harus kita gercep gitu ya. Oke, sobat rupiah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Lili. Semoga banyak memberi masukan nih buat teman-teman, khususnya yang teman-teman UMKM ya, anak-anak milenial yang baru mau nih mulai usaha, misalnya di bidang fashion, kriya dan lain sebagainya. Semoga info kita siang ini bisa memberi masukan ya buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin siang ini Bu Lili itu aja dulu Bu dari kami ya Bu. Terima kasih banyak udah datang di podcast Misi Radio. Semoga nanti bisa datang lagi ke sini ya Bu ya. Amin. Tergantung diundang apa enggak? Siap Bu, selalu saya undang Bu. Oke, makasih ya Bu. Ya, sukses ya. Oke, sobat rupiah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih ada satu lagi nih narasumber pelaku UMKM. Namanya itu Bu Elvira dari EWA, dan dia itu salah satu UMKM binaannya BI Sulsel. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi dengan Mbak Elvira. Oke, ditunggu ya teman-teman sobat rupiah. Oke, sobat rupiah, balik lagi nih. Kita udah bareng dengan Kak Elvira di sini. Elvira ini adalah owner dari UMKM EWA ya Elvira ya. Oke, UMKM EWA ini adalah salah satu UMKM binaannya Bank Indonesia Sulsel teman-teman sobat Pinisi. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita perkenalan dulu ya dengan Kak Elvira. Selamat datang ya Kak Elvira. Iya, halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Makasih Biasa sih ada datang ya Kak siang hari ini gabung sama kita mau bincang-bincang nih Kak.
Oke Kak, kita bincang-bincang dulu ya Kak tentang kapan nih kira-kira awal dan mulanya Kak Elvira memulai terjun di dunia fashion Kak? Oke, jadi ya perkenalkan ya saya Alfira, owner dari CV Ewa Product Corporation. Jadi brand Ewa itu memang brand asal Makassar, lokal Makassar, yang mana kita itu menjual memang pakaian-pakaian yang pesta. Jadi baik itu baju bodo, kemudian ada kebaya dan dress seperti itu. Dan itu kita runningnya sebenarnya sudah sejak tahun 2015 gitu kan. Udah lama banget ya. Jadi sudah sekitar 8 tahun yang lalu ya. Yang dimana pada masa itu sebenarnya awalnya itu kita ibu sih sebenarnya. Ibu punya teman-teman yang hobi untuk membuat baju sebenarnya. Jadi awal-awalnya cuma buat rok, kemudian baju-baju casual seperti itu. Kemudian lama-kelamaan kayaknya ini kayaknya bisa kita tangkap untuk kita jual nih, maksudnya kayaknya bisa kita jual gitu, maksudnya bisa kita jadikan bisnis seperti itu. Akhirnya kemudian kami anak-anaknya mencoba untuk ngobrol ya sama orang tua, sama ibu, sama timnya waktu itu, sama teman-temannya untuk coba deh ini sama teman-teman coba produksi aja apa-apa yang ada di situ, kemudian kita coba pasarin gitu. Dan pada masa itu jadinya kita coba untuk membuat Instagram. Udah Instagram kan kita buat Instagram, kita mulai pasarkan di situ. Tapi kan awal-awal itu masih sedikit ya, masih agak kurang pemasarannya. Jadi waktu itu kita nyambi juga dengan custom. Dan pada saat custom itu ternyata banyak nih kebanyakan dari masyarakat Makassar itu malah minta untuk dibuatkan baju-baju pesta gitu, baju bodo, baju kebaya, dress seperti itu. Hasil ya seperti ini, akhirnya kita yang awalnya itu casual akhirnya menuju bagian baju-baju pesta ataupun informal. Oh jadi awalnya tuh kayak baju-baju casual yang dipakai sehari-hari gitu ya Kak Elvira ya. Terus makin kesini lihat pasar nih banyak yang minta ternyata butuhnya untuk hajatan gitu ya, baju-baju bodoh seperti ini ya Kak contohnya. Iya, ini dia salah satu contohnya ya. Jadi kita memang masih menggunakan warna motif ya, warna motif yang kita gunakan itu lentara, kemudian kita kombinasikan dengan tentang sutra seperti itu. Terus itu karena khasnya Makassar ya, jadi memang seperti yang dikatakan sama Ibu Lilik ya, pokoknya kita itu identik dengan ada bling-blingnya, dan itu memang iya identik dengan masyarakat Makassar seperti itu. Jadi yang kita coba kombinasikan dengan payet-payet ataupun aksen-aksen tambahan seperti aplikasi seperti itu. Kalau Ewa sendiri desainernya ada berapa sih Mbak Elvira? Penasaran nih. Ya kalau sebenarnya begini, kalau Ewa itu kita itu mainnya tim sebenarnya kalau setiap tahun dari struktur di dalam itu kita ada tim desain. Tim desain itu ada 2 orang sebenarnya. Kalau di awal itu ibu saya sendiri sama ada asisten desainer ya. Kemudian saya sebagai direktur di situ, ada juga yang marketing, ada saya. Kemudian ada juga memang khusus tukang polanya, ada tukang buntingnya, dan ada tim jati serta tim aksesoris ataupun yang menggunakan high-end. Itu lima produksinya di Jalan Batu. Jalan Depot itu juga ada SMA 5. Habis itu rumah produksinya ya Mbak. Produksi di sampingnya itu ada butik. Nah, butiknya itu kita show di situ. Ini berarti dari tahun 2015 ya. Nah, Mbak Elvira saya dengar-dengar nih udah ke kancah global nih ya promosinya ya. Udah sampai ke Malaysia ya, kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang tahun lalu ya, kurang lebih tahun lalu itu waktu sebenarnya rangkaian sih sebenarnya ini rangkaian dari programnya Bank Indonesia ya. Alhamdulillah Bank Indonesia. Saya nggak tahu apa ya ketiban rezeki gitu, maksudnya ketiban rezeki karena kita akhirnya ketemu sama yang namanya Bank Indonesia, kemudian kita ikuti perjalanan dari Bank Indonesia, ikuti program-programnya, dan salah satu programnya itu ada CNI dan juga ada waktu itu kurasi Ikra, dan kebetulan pada saat setelah kurasi kami itu lolos sebagai member Ikra, dan salah satu
event ataupun acara dari IPRA itu yaitu ISEF yang terbesar. Di ISEF itu kami show, jadi fashion show. Nah kebetulan di situ ada buyer ataupun agregator yang mungkin dari Malaysia ya, dan tetap tertarik terhadap produk kami. Jadi ya alhamdulillah dari situ klub ya kita akhirnya lanjut pindah sana sampai saat ini produk kami sudah ada di atau mall di Malaysia. Dijual di butik. Iya. Dijual di butik di Malaysia ya. Iya, ada di butiknya. Itu prosesnya berapa lama tuh Mbak, dari perkenalan produknya sampai akhirnya perjanjian untuk menjual produknya di sana? Cukup panjang ya, karena kan kita kreasi dulu, terus ada juga dari tim BI juga yang menjembatani seperti itu. Jadi kita selain itu kita menentukan dulu kan misalnya produk-produk ini cocok nggak untuk di Malaysia. Jadi kita ngecek gitu apakah karakteristik dari masyarakat Malaysia itu cocok dengan desain yang kita buat. Jadi kita buatkan 1-2 bulan itu kita memang membuat produk khusus untuk bisa kita ekspor di Buatin produk khusus ya. Iya. Jadi sekitar 2-3 bulan lah. Jadi bulan 11 sempat MBF kita Hollywood, kemudian kalau untuk berangkat pengirimannya itu sekitar bulan 2 bulan 3 seperti itu. Mbak, sejauh ini kalau boleh tahu nih pihak-pihak mana aja nih yang udah membantu Ewa dalam mengembangkan usahanya sampai bisa seperti sekarang ini Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya Ewa selama ini kita mandiri sih sebenarnya. Jadi modalnya memang modal kami sendiri. Tapi untuk yang pihak yang membantu ya tentunya sih Bank Indonesia seperti itu. Jadi kami memang kerjasamanya hadir di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menurut saya sudah cukup untuk memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi kami. Gitu. Wah, makasih banyak nih Mbak. Semoga bermanfaat ya. Terus sejak kapan nih Mbak Ewa jadi UMKM binaan BI Mbak? Iya, jadi berawal dari mitra dulu ya kan ya. Mitra kita hadiri event-eventnya, exhibition, kemudian ada juga program-program capacity building, ada remote school, ada tadi yang Ibu Tiri sampaikan dari Vision Bootcamp, ada TEI, macam-macam yang AMF segala macam. Itu untuk menjadi binaan. Dari mitra ke binaan itu sekitar 1-2 tahun, dan alhamdulillah menjadi binaan itu di tahun ini, awal tahun ini ya, dan resmi jadi binaan BI ya. Sebelumnya kita bermitra dulu gitu ya Mbak ya. Oke, makasih nih Mbak Elvira, tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman Sobat Pinisi. Kita nanti masih ada lanjut lagi nih bincang-bincang dengan Mbak Elvira setelah sesi 1 ini. Sobat Pinisi Radio, balik lagi nih dengan Mbak Elvira. Mbak, ini kami mau nanya nih, kan kata Mbak Elvira mulai jadi UMKM binaannya BI itu mulai tahun ini ya Mbak ya? Iya. Nah, sejauh ini apa aja sih Mbak yang BI bantu dukung untuk pengembangan UMKM-nya Mbak Elvira nih Mbak? Iya ya. Jadi Bank Indonesia selama ini itu mendukungnya itu dalam bentuk capacity building misalnya, dan kita mau meluas pasar. Jadi tinggal satu-satu ya, sebenarnya programnya banyak banget. Jadi biasa kadang-kadang kita kadang-kadang saya bingung sendiri untuk menyebutinnya. Jadi untuk capacity building misalnya, capacity building itu kita diikutkan dengan program Bayawako, di mana kita dikumpulkan dikurasi kemudian dikumpulkan di mana materinya itu terkait manajemen, terkait bagaimana mindset kita dan bagaimana kita untuk bisa mencapai profit yang lebih besar lagi seperti itu. Itu lebih ke bagian manajemen dalamnya seperti itu. Jadi untuk capacity buildingnya. Nah, kemudian ada juga program yang untuk digital, ya. Untuk digital itu kita diberikan misalnya informasi terkait bagaimana untuk kita memulai bisnis online. Jadi kalau yang sudah ada media sosialnya, bagaimana untuk lebih bisa mengembangkan lagi. Kalau misalnya yang belum ada e-commerce, bagaimana cara untuk mengaktifkan e-commerce-nya, dan itu sangat ngefek ya, utamanya bagi teman-teman yang lain juga yang masih belum punya e-commerce misalnya.
Itu bisa ada tambahan pasar lagi dari situ, dari media sosial misalnya ataupun dari digital marketing seperti itu. Kemudian selain apa tadi capacity building, ada perluasan pasar. Ya, untuk memperluas pasar itu baik lokal maupun internasional kan. Kalau untuk lokalnya itu kita rutin dilibatkan dalam namanya program exhibition. Jadi misalnya kemarin ada KKI, KKN kan seperti itu. Ada juga ISEP kemarin, apa namanya pameran juga seperti itu. Kemudian kalau untuk perluasan pasar internasional, kami dipertemukan dengan buyer internasional seperti itu tadi, ada Decathlon. Ini programnya misalnya AMBR seperti itu. Yes. Mbak Elvira, nah sejauh ini media-media apa sih yang digunain sama UMKM EWA nih untuk mempromosikan produknya nih Mbak? Oke, nyambung sama yang tadi ya. Jadi Jadi memang terkait programnya BI udah hampir udah hampir sempurna sebenarnya. Karena kalau misalnya jadi offline-nya ada, online-nya. Jadi itu tadi juga media pemasaran saya. Jadi ada online, ada offline. Jadi untuk online kami punya website yang pertama. Jadi website-nya itu ewaofficial.com. Itu landing page-nya kami. Kemudian kita jalankan juga media sosial. Media sosial memang sudah sejak lama, tapi memang beberapa tahun ini kita digencar juga dari coach kami dari Ewato untuk bisa mengaktifkan semua istilahnya adalah bagaimana digital presence kita, bagaimana kita hadir di semua platform digital seperti itu. Jadi yang awalnya kita belum punya TikTok, kita aktifkan TikTok, kemudian kita aktifkan YouTube juga, ada sekarang Pinterest juga seperti itu, media sosial, terus WA namanya juga. Kita bagaimana kita mengoptimalkan itu dari online-nya. Kemudian e-commerce juga kan, e-commerce kita ada Shopee, ada Tokopedia juga seperti itu. Kalau untuk offline-nya, offline itu kami ada butik ya, tadi yang di samping warehouse ya, satu tempat ya sama warehouse itu utamanya. Kemudian sempat kemarin kita ada di TSM ya, cuman ini sempat stop dulu karena kita fokus dulu untuk produksi lagi kerjasama dengan Metro. Jadi rencana insya Allah ya akhir tahun ini sekarang sedang pengiriman barang, insya Allah akhir tahun sudah ada di Metro PIM sama Metro Plaza Senayan. banget ya Mbak. Iya. Sudah ke Jakarta berarti ya, di Iya. Metro PIM ya. Iya, jadi Saya sempat lihat sih pas di TSM kemarin itu. Iya, salah di ya. TSM. Ya, saya sempat lihat sini situ. Mbak, terus untuk kedepannya nih Mbak, inovasi-inovasi apa sih yang Mbak Elvira udah ada di bayangan nih untuk kembangin EWA? Ada kayak inovasi kedepannya mungkin selain baju, Mbak Elvira mau buat mungkin tas atau apa gitu Mbak? Kalau udah kepikiran gitu Mbak? Iya, jadi kalau misalnya rencana pengembangan sudah jelas ya, sebenarnya sudah jelas. Jadi tahun depan kita targetnya pengennya ada cabang jadi lebih ke butik khusus di Jakarta misalnya sama Bandung seperti itu. Kemudian kita juga mau menambah kapasiti produksi kami gitu. Jadi kita mau perluas warehouse misalnya, jadi menambah peralatan dan SDM untuk supaya bagaimana hasil produksi kami yang awalnya berapa, kemudian bisa beberapa kali lipat seperti itu. Dan tentunya sih omsetnya bisa otomatis bertambah seperti itu. Dan global sih utamanya memang bagaimana bisa hadir kan, kalau di nasional mungkin kita sudah tampil sedikit-sedikit ya, dan itu bisa lebih terkenal lagi kalau bisa ya, seperti insya Allah seperti itu. Oke, Mbak Elvira, ini ada pertanyaan dari Sobat Pinisi. Saya bacain dulu ya Mbak, tadi sempat di WA nih. Nah Mbak ini kan dasarnya nih kainnya motif lontar gitu ya. Terus kalau untuk bahan-bahan lain yang digunakan Mbak Elvira apa aja nih untuk memproduksi kainnya Mbak? Misalnya kayak dari bahan sutra atau apa sih bahannya Mbak? Jadi memang kalau untuk produk utama kami kan memang baju bodo yang modern ya, baju bodo modern, dimana untuk bahan-bahannya memang kebanyakan kolaborasi sih. Jadi tuh kayak misalnya contohnya ini ya,
ini motifnya Lontara, tapi memang produknya batik Sulawesi misalnya Istinata yang kita ambil. Jadi Kolaborasi sama Istinata ya, itu salah satu mitra binaan benar-benar itu Ya, kemudian selanjutnya kita ambil dari Cantika Sabena misalnya seperti itu. Jadi kebanyakan produk-produknya itu memang kita ambil dari teman-teman UMKM juga. Jadi bermitra gitu ya, kerjasama gitu ya, jadi bahannya diambil dari teman-teman Istinana misalnya, Iya, jadi desainnya dari Ewa gitu ya. kita buatin menjadi produk baju modern yang bagus gitu. Kalau di Ewa sendiri kan saya lihat kebanyakan untuk wanita ya Mbak, kalau pria buat juga Mbak Ewa, untuk sepasang gitu Mbak. Ya itu dia untuk pengembangan yang ke depan, insya Allah sih itu masa saat ini masih paling custom ya. Itu pun kalau custom biasa kami ada juga teman salah satu UMKM Adi Rich namanya. Adi Rich biasa kadang-kadang Kak Ari boleh nggak buatin khusus ininya nih jas untuk misalnya ataupun baju kemejanya seperti itu. Tapi ya ke depannya harapan kita sih bisa ke itu juga, bisa sepasang. Kayak lebih luas lagi yang model-modelnya lebih variatif, buat cowok juga ada gitu ya Mbak ya. Terus kalau fashion muslimah nih, Ewa sendiri udah mulai ngembangin nggak Mbak untuk mode fashion khusus muslimah? Parah. Kalau kami memang dari awalnya itu memang modest fashion kan berarti otomatis fashion muslimah. Jadi sekarang sudah lebih, mungkin tahun 2016 waktu itu masih belum ke muslimah. Tapi sekarang semenjak habis pandemi utamanya itu sudah semuanya memang khusus untuk muslimah. Jadi lengan panjang, meskipun bayar kami konsumen kami biasanya ada juga yang non muslim tapi sudah lengan panjang semua. Lengan panjang semua. Iya. Walaupun juga dia tanpa pasti ada innernya, layernya. Kayak ada dalamannya gitu ya, jadi tetap bisa dipakai untuk teman-teman muslimah gitu ya saya. Oke Mbak, kasih Mbak Elvira, ini banyak banget yang bisa kami dapat nih cerita tentang suksesnya Ewa. Semoga makin sukses ya ke depannya ya Mbak Elvira ya. Oke teman-teman Sobat Pinisi, makasih ya udah stay bareng kami dengan dengar bincang-bincang dari tadi Bu Lili dan dari Mbak Elvira. Semoga bisa jadi insight ya buat teman-teman pada siang hari ini. Oke, sebelum saya nutup bincang-bincang kita siang hari ini, saya ada pantun nih teman-teman. Naik bus ke halte Harmoni, di halte ketemu Ibu Anya. Sekian Pinisi Radio hari ini, jangan lupa saksikan Pinisi Radio selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai jumpa. Makasih ya Mbak Elvira ya.